Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambah apa yang diungkapkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dalam kitab Al-Qirtas yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Ini Habib Ali bin Hasan, kuburannya waktu saya ziarah Hadramaut itu di tempat perkuburan yang dulunya isinya rampok semua aja jenah. Pokoknya nggak bisa masuk situ tuh, Habib mati aja. Ulama-ulama situ mati kecuali dengan datangnya Al-Habib Ali bin Hasan. Semua orang situ beriman dan cinta kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Namanya kota Mashhad, namanya Mashhad. Tempatnya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Ini Habib Ali bin Hasan Al-Attas kalau nggak salah dia njitnya Habib Umar bin Hud, njitnya Habib Umar bin Hil. Tuh, yang Asmaul Husna. Nah itu njitnya itu dia. Ya, yang kalau kita baca Asmaul Husna, Habib Umar bin Hil, Habib Ahmad, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Nah ini datuknya nih, Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dan beliau ini cucunya Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dulu saya pernah dengar daripada orang-orang kita punya ajadat, wabil khusus dari junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad, menjalis janas. Orang gimana duduknya? Dia duduk sama tukang minyak wangi, bau apa? Bau minyak wangi. Jadi kalau dulu kita disuruh lu duduk di masjid deh, sono. Lah kita masih mau main bentengan, sekarang gak ada bentengan. Enggak, mau main, pokoknya zaman dulu main macam-macam namanya anak segini mainannya sekarang PlayStation. Nah, apa lagi? Mainan-mainan yang bagus dulu kita, ya Allah. Main itu tuh yang gituin tuh apa namanya itu? Nah, gelengsing. Tuh iya, hasil hadir. Main pancu main. Nah, enggak, sekarang enggak ada main pancu. Nah, main pancu. Terus main gambar, bohongin gue. Main gambar kalahmu, ya iya, bohongin. Dua-duanya sama tuh, bolak-balik gambarnya dia juga. Kita jadi kayak orang bloon. Nah cerita zaman dulu begitu. Wah, udah gitu macam-macam permainan waktu zaman dulu. Tapi saya waktu itu disuruh sama Jaddal Husain. Waktu itu masih ada Habib Husain bin Abdullah, anaknya Habib Keramat Empang. Ada Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Muhsin, ada Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin. Jadi beliau pasti kalau acara-acara saya diajak kebun nanas. Jadi zaman dulu sudah muter-muter ke kebun nanas, ke mana, ke Kemang, udah ngikutin dari zaman segini nih dibawa menjit. Cuman yang kita tahu dulu, enggak dapat ampau aja gitu. Nah, enggak, kalau njit ngikut di Maulid pasti dikasih amplop nih. Nah, jadi milihnya ikut njit aja. Nah, enggak, ikut njit dapat lumayan. Zaman dulu 100.000, wah kan main. Kalau zaman sekarang 1 juta, begitu gedenya. Kalau satu rumah, nah kalau 20 rumah 20 juta. Ya zaman dulu tuh, zaman dulu. Karena yang kita kecil, yang kita tahu pokoknya ngikut makan nasi kebuli, buah-buahan enak-enak zaman dulu. Tapi nggak disangka, yang tadinya niatnya pengen dapat hadiah, di situ kumpul sama temen-temen njit. Ya Hasan tak duduk situ. Di situ ada Habib Muhammad Kuitang, ada Habib Ahmad bin Hil, orang-orang tua zaman dulu.
Dibaca dia gosida. Wah, gue dengerin. Walhasil jadi kenal itu teman-teman jadi banyak. Nah, wah, ngikutin gitu. Sebab ngikutin. Akhirnya lama kelamaan apa? Ya? Pengen bisa gosidah kayak teman-temannya Njit kan orang ahli kitab, baca kitab kayak Ustadz Muhyiddin gitu. Teman-temannya ada yang gosidah, wah sampai kita pelajarin padahal belum masuk pesantren, masih belajar ikut-ikutan aja. Pulang ke rumah bilang, Mik, ini apa sih, Mik? Gimana sih lagunya, Mik? Njit ada temennya suaranya enak banget begini nih. Oh, Jidak tuh memang suaminya ahli qasidah, jadinya Jidak tahu begini sah lagunya, tahu nggak? Salamun kamiskil hitam, dulu begitu tuh yang ngajarin Jidak. Wah, Jidak kepanjangan nih, susah nih begini, katanya mau diajarin gitu pokoknya. Walhasil lagu yang lain tidak, yang pendekan, pokoknya dari itu tuh umuran segini kalau denger teman-teman qasidah nanyanya sama Jidak, ntar Jidak yang ngajarin sampai akhirnya bisa satu qasidah yang anda bisa dulu cuman ya Rasulullah doang. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyadni wa daraji ya Rasul. Itu yang saya bisa tuh pada umuran segini ya. Kata Jidak cakep tuh katanya, terusin. Nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi minhum fihil aminu. Akhirnya pengen ditunjuk menjid, udah bisa nih pengen ditunjuk. Mudah-mudahan banyak Habib tuh. Oh, zaman dulu Habib imamahnya gede-gede, tapi ilmunya juga gede-gede, keramat. Saya ketemu alhamdulillah Habib Umar bin Hud, saya ketemu Habib Saleh Tanggul, walaupun cuma diludahin doang, nggak dapat ilmunya, cuma diludahin gitu. Jadi begini modelnya, hitam tapi nggak sengit kayak si Jamal. Saya hitam, kalau Jamal kan sengit, di belalang sangit. Berkah ketemu Habib Muhammad Widang, enggak ketemu banyak aulia pada zaman itu, orang-orang soleh pada zaman itu. Nah, kan udah bisa Njit dilihatin dulu begini kita. Ini suruh ini kok Njit nggak manggil. Ini yang satu nggak bisa deh pokoknya. Yang satu lagi usianya enak-enak, ini yang kita bisa nih. Waduh. Akhirnya pada malam Jumat waktu itu alhamdulillah ada Habib Abdullah Syami, ada Habib Allahumma sholli ala Muhammad, siapa itu Bahsin, Habib Alwi, terus banyak lagi habaib yang dari Pontianak, dari Kalimantan, banyak kan zaman dulu waktu Main Hasan gitu. Nama gue disebut, alhamdulillah. Dia ngomong bahasa Arab, gue gak ngerti. Ini kan dulu gak ngerti gini, taunya itu aja udah ya Rasulullah. Ya Hasan Negara dikasih kitabnya. Nah, ampleng gua. Bagaimana nih? Nggak sama. Disuruhnya yang kita hafal ya Rasulullah, bacaannya Arab gundul. Bengong doang. Maksudnya ternyata bukan disuruh baca, disuruh pegang. Disuruh pegang aja. Wah, keringat dingin disuruh pegang aja.
udah keringat dingin. Ayo ya Hasan, ada Ehmel pegang. Ehmel gue pikir tuh Ehmel baca. Ehmel, wah nggak bisa begini. Zaman dulu tuh, paham nggak? Tapi nggak puas-puas. Gara-gara disuruh pegang, pengen bisa baca akhirnya. Tadinya cuman pengen bisa gosida, akhirnya pengen bisa baca kitab. Berkahnya gara-gara jid, akhirnya kita pesantren kepada Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Nggak nyangka taunya guru kita wali besar Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih. Di sono bukan disuruh baca, taunya cuman nganter-nganter doang. Nganter ke Sutu Bundu, nganter ke Bundu Wusu, nganterin, pokoknya nganterin dia kerjaan. Nah, ini kapan bacanya? Tuh. Dan semuanya keberkahan itu dikarenakan kita itu duduk bersama orang-orang yang saleh. Jadi nggak ada sebetulnya saya ini pengen jadi punya cita-cita orang alim, gak ada. Tapi karena orang tua saya dudukin dengan orang-orang saleh, timbullah saya ingin menjadi orang-orang saleh. Didoain sama orang-orang saleh, akhirnya belajar dengan orang saleh. Jadi nggak punya cita-cita pengen jadi orang alim, nggak ada. Pengen jadi cita-cita pengen jadi ustadz, nggak ada. Apalagi cita-cita mau jadi habib, nggak ada. Nggak ada cita-cita, pengen cita-citanya cuman satu, duduk pada waktu itu pengen dapat ampau, itu aja. Nah nggak, ikut masjid lu sana, dapat duit. Awalnya itu, lama kelamaan duit kagak dilihat, yang dilihat bagaimana bisa baca. Akhirnya pada bulan Maulid saya disuruh baca qasidah. Dan yang saya baca, ya Rasulullah, ya Rafi. Bahkan saya baca qasidah kalau datang Habib Abdul Qadir Kutub. Bahkan kalau datang ulama-ulama besar. Pertama kali Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang ke Indonesia, datang ke Empang Bogor, yang baca qasidah saya. Di kamarnya Habib Keramat Empang Bogor. Pertama kali saya ingat yang saya baca, Ogdum hawa na inarada ridana wa azartu dulu suaranya enak, sekarang udah kebanyakan kambing. Tahu nggak? Kalau sekarang lagunya iya gitu, ya Rabbana Safa dulu belum ada tuh pakai rebana-rebana. Nah, enggak pakai ketimpringan dulu adanya. Nah, dulu adanya ketimpringan, belum ada namanya hadroh, belum tepung ini kan baru ketepung marawis dulu adanya, sama itu pukulan brung prok prak begitu, apa namanya itu, terbangan. Dulu manggilnya terbangan sama marawis, udah itu. Sekarang mungkinan maju, mungkinan orang pada bisa. Dulu nggak ada tuh, makanya dulu gosidahnya gosidah sendiri-sendiri, tapi diikutin sama orang gitu. Nah itu semuanya dikarenakan apa? Dikarenakan kita bawa aba ana bawa ke njit ana bawa ke orang saleh. Percis apa yang diucapin nama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tadi. Kalau keturunan kita mau jadi keturunan orang saleh, bawa diri kita ke tempat-tempat orang saleh.
Haji Zainal punya abah Haji Thohir. Haji Thohir ini beliau adalah orang yang dekat dengan para alim ulama, termasuk diantaranya Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan bahkan banyak lagi. Sehingga tidak aneh beliau, saudara-saudara beliau, keluarga-keluarga beliau setiap tahun kalau nggak ada corona diundang para habaib baca maulid Nabi besar Maulana Muhammad. Dan bukan hanya itu, banyak para alim ulama yang mana jadi ulama dididik dengan tangan habaib. Contohnya Kiai Abdullah Syafi'i. Kiai Abdullah Syafi'i siapa gurunya? Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kiai Syafi'i Azami gurunya siapa? Al Habib Ali bin Husain Al-Attas. Orang siapa? Orang Betawi bukan? Orang Betawi. Tangan siapa yang didik dia? Tangan habaib. Kiai Nur Ali Bekasi. Tangan siapa yang didik dia? Tangan Al-Imam Al-Arabillah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Kiai Abdul Naim Cipete, abahnya Kiai Abdul Hai. Siapa yang didik? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Habib Ali Kuitang sendiri didikan siapa? Habib Keramat Empang Bogor. Tuh, jadi sebabnya apa? Bisa akhirnya lahir Kiai Abdul Hai Naim, lahirlah Kiai Ainul Yakin, lahir Haji Jenal, lahir antum. Sebabnya antum bisa duduk di sini sebab siapa? Kali engkau antum dulu jarah ke Kuitang, pernah duduk di Kuitang, pernah duduk di luar Batang, pernah duduk di Keramat Empang Bogor, pernah hadir di majelis-majelis habaib. Makanya cucunya antum duduk di tempat-tempat yang disebut nama Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau enggak ada bekas dari kakek moyang antum, tidak akan mungkin antum bisa duduk di sini. Kali bisa nggak betah. Godaan zaman sekarang. Bisa gelisah, bisa nggak enak hati. Dia pilih di rumah enak, nonton TV sambil ngopi sama merokok Marlboro. Tapi dia ilangin tuh semua kepengennya ntar dulu, ntar pulang dari ngaji dulu. Dihilangin dulu kepengen nafsunya, dia duduk di majelis taklim. Karena siapa yang begitu? Karena doa njitnya, doa kakeknya, doa abaknya. Makanya nanti ente ngerasain kalau punya anak, ya, muka-muka masih jomblo. Tapi kalau yang muka punya anak, pasti dia bawa anak Beb, doain anak aneh. Kiai doain, dia nggak bilang doain saya, ngerti nggak? Beb doain anak saya. Kenapa? Karena ente udah selamat, tahu jalan, tahu pulang. Tapi anak ente tahu jalan, tahu pulang nggak? Lebor, kawin aja belum. Nanti kalau udah kawin, didik anak ente, bawa. Tuh kayak tadi tuh saya demen, makanya saya ajarin nih si Ja'far, si Ahmad, tahu nggak? Hadir, nggak saya paksa, biarin aja. Ngoji dia ngomong, tiga-tiganya, Umi, aku mau ngaji, mau ngali tuh, Mi. Kalau enggak, muring. Padahal enggak saya suruh, tapi karena sering saya bawa, akhirnya kalau kagak mau, uminya bilang udah waktunya belajar. Apalagi kemarin tuh waktunya hujan gede. Boleh nggak mau umi hujan gede kemarin? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Uring dia, emaknya ngadu. Tuh anak uring-uringan, dibeliin es krim nggak mau, beli coklat nggak mau. Entar gimana? Diomelin
Kemarin dia ngambek hujan gede. Malam Selasa, malam apa dia nggak datang? Malam Senin dia nggak datang kan? Iya nggak datang dia. Iya, ambiang akhirnya dia. Nah, saya nggak suruh istri saya nggak. Cuman waktu kecil itu saya nggak lepas dari zaman dia bunting pada semua. Tuh air maulid, air basaudan, air ziarah wali, air baca Quran, air baca selawat sama Nabi tiap malam minggu. Saya bawa ke istri saya kasih. Jadinya model kayak begini nih. Ini muka Amerika, yang ini muka Belanda, ini Yaman. Yaman ini cetakannya Yaman. Nah, itu berkahnya apa dia pada pengaji? Berkahnya kita hubungin mereka ini dengan orang saleh. Jadi kalau antum pengen anak keturunan antum jadi anak-anak yang saleh, jangan pernah bosan bawa ke majelis orang saleh. Seperti antum datang kemari pengen apa? Pengen baik, pengen bener. Nah sekarang kalau antum udah baik, udah bener, nanti antum punya keturunan lebih-lebih. Makanya jangan pernah cuman dididik ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu bahasa Inggris, ilmu ini, ilmu itu, tapi dia nggak bisa ngajiin kita nanti. Ente mau jijik kasarnya meninggal dunia Yasin handphone kuping ente. Yasin mau nggak? Jadi ada yang begitu. Ntar drama anaknya taruhin Yasin. Gue nggak mau datang ke tempat lo. Kasih Yasin aja. Kira-kira gimana? Anak tuh pas tengah baca baterainya habis. Mustaqim habis gimana? Gebukin malaikat. Ada nggak ya begitu? Ada. Kalau anak nggak diajarin baca Quran, anak nggak dideketin sama ulama, dia nggak bacain bapak moyangnya baca ratibul atas, nggak dikirimin Fatihah. Ada yang orang bilang, Beb, emang Fatihah nyambung? Lu mati dulu, baru lu tahu nyambung apa enggak. Nah sekarang begini, tahu nggak? Ente aja nelpon, ada kabelnya nggak? Kok bisa nyambung? Mau kayak gini loh. Kalau nggak ada kabelnya aja di Hadramut bisa nyambung, ada satelitnya. Nah satelit untuk sambung kepada alam arwah adalah Al-Fatihah. Kalau antum baca suratul Fatihah maka nyampe kepada mereka. Kalau nggak percaya juga sini, ayah pukul sampai habis. Ntar kalau udah mati rasain nyampe apa enggak. Kan yang seperti itu zaman sekarang, bagaimana agar kita ini nggak bacain doa orang tua kita. Nah kalau kita mau seperti apa yang diceritain Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, satu syaratnya bawa diri kita untuk dekat dengan alim ulama, sehingga nanti besok anak keturunan kita dekat dengan orang soleh. Ini udah hampir kiamat antum, ini udah hampir kiamat, ulama udah pada nggak ada, habaib satu-satu udah pada diambilin. Tahu nggak? Mungkinan kemari ulama mungkinan bodoh, nggak bakalan ada yang ngenalin nanti kayak begini susah nanti. Mungkinan ke bawah, mungkinan gelap. Orang kemarin orang Singapura murid saya Haji Amin tahu ya, dia telepon saya, Beb, maaf dikata di Malaysia hampir setiap kampungnya murtad, lepaskan agamanya gara-gara makan. Kenapa? Corona. Kerjaan pada gak ada, usaha pada kagak laku, ngaji pada kagak boleh. Oh di sana ngaji lebih parah, nggak bisa. Ini
masih mending. Alhamdulillah. Pol PP bute matinya. Dia kagak lihat. Di sana susah. Akhirnya karena susah apaan? Dia berani jual imannya Islam. Hampir tiap hari 200 orang yang keluar agama Islam. Dan termasuk teman saya juga bilang begitu, yang ada di Malaysia. Makanya antum bersyukur masih ada habaib yang ngajar, kiai yang ngajar, ustadz yang ngajar. Kalau enggak ada yang ngajar, siap-siap. Negeri yang tadinya 250% mayoritas agama Islam, besok ini negeri semuanya udah banyak patung. Bakalan terjadi kayak dulu lagi, karena dia ngerasa nih negeri punya dia. Wallahu, makanya zaman dulu yang kedengeran di rumah-rumah baca Quran, kita gerakin lagi. Rumah-rumah kita banyakin baca ratib, baca Quran, baca salawat sama Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bahas ilmu gak ada habisnya. Intinya ente jangan pernah tinggalin majelis taklim biar keturunan ente cinta sama Nabi besar Maulana Muhammad. Dan terakhir dari saya ingatkan sama antum, di masa-masa yang semacam ini jangan antum pernah putus asa. Jangan antum berpikiran negatif thinking. Ya, apa negatif thinking? Su'uzon sama Allah, su'uzon sama Nabi. Bukan anu udah ngaji, anu udah sholat, anu udah ini kok ekonomi aneh. Emang seluruh dunia begini. Kita sabar. Paham nggak? Kalau kita sabar, kita bakal dapat yang lebih indah. Bahkan kita dapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar itu nggak ada batasnya. Siapa bilang ada batasnya? Nggak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ente betul-betul nerima kesabaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana para nabi diujinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dimakan ikan, ada yang dibakar, ada yang dipenuhin sama belatung badannya. Nah kita nggak kuat ujian yang begitu, nggak. Apalagi ada yang disambitin kayak Nabi kita Maulana Muhammad, pada berdarah badannya, nggak kuat kita begitu. Kita paling cuman kekurangan. Memang Allah kasih tahu akan kuuji orang yang beriman dengan kekurangan makanan, kesakitan, kematian, ekonomi dan lain-lain. Dan apabila musibah-musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi anak kasih tahu, kalau antum bersabar dengan ujian yang pada sekarang ada di alam dunia ini, maka antum akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Kuncinya gimana, Beb? Jangan jauh dengan ulama, jangan jauh dengan habaib, karena di dalamnya ada rahasia-rahasia Allah yang bakal menguatkan kesabaran kita, yaitu cahaya Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dari saya, mari kita bacakan Fatihah untuk Haji Haris Tahir dan keluarganya, untuk semua yang hadir pada malam hari ini, istrinya, anaknya, orang tuanya, orang-orang yang terdekatnya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiyah, diluaskan rezekinya, dijauhkan dari macam penyakit, dan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Azini wa likulli salih wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Fatihahnya bareng-bareng. Bisiril Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin, biasain kalau datang bulan Rajab walaupun sehari puasa,
ya kan sebulan walaupun sehari aja. Nah, kalau bisa besok pada puasa ya, biar apa? Biar Allah ampunin dosa kita. Kita ini banyak dosa sama Allah Subhanahu wa taala, makanya duitnya pada sepet. Ya kan enggak, duitnya pada sepet kenapa? Banyak dosa. Nah, ini bulan Rajab namanya juga bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi emang ente yakin bakal ketemu bulan Rajab tahun besok? Nah iya, sekurang-kurangnya mau ngambil sunnahnya semua sebulan boleh, mau ngambil 2 minggu boleh, seminggu boleh, 3 hari boleh, minimal paling sedikit satu hari. Wah Habib anak nggak kuat, lu jangan alasan deh, 1 hari nggak bisa juga, mau kayak gile loh. Nah, sehari bawa, jadi usahain kalau nggak ini hari Beb, besok, nggak besok besoknya, nggak besok besoknya lagi, nggak besoknya lagi, ya Ramadan, keburu Ramadan, ya nggak, ya minimal 30 hari ini ada sehari puasa. Niatnya gimana? Nawaitu sunnatan Rajab hazihi sanah lillah ta'ala. Saya niat puasa sunat Rajab tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niatnya dari ini malam. Boleh gitu. Jadi besok puasa, bentaran doang puasa. Hikmahnya banyak, kalau diceritain nanti manjang, sampai jam 4 nggak habis-habis. Ya nggak, mau dibukain nih. Walhasil perut udah kerocokan, tukang Indomie udah siap di depan. Nah sekarang kita tutup nih majelis. Sebelum tutup saya umumin ya, di minggu sekarang ya, tiap-tiap minggu ini kita nggak usah pakai umumin lagi. Tiap malam Senin kita baca Basaudan di sini. Malam Selasa kita baca Dalail Khairat di sini. Malam Rebo kita baca Burda di sini. Jangan pakai ditegur lagi, ditanyain lagi. Doni kemana? Jangan. Paham nggak? Jadi udah tahu malam Rebo Burda di istana. Ya, kasih tahu yang lain juga, nggak usah pakai malam Rebo Habibana di mana ya? Mau kayak gila lo. Nggak tahu udah lockdown begini. Udah lockdownnya di sini. Di mana? Di Ciganjur. Nah, walhasil nggak pakai diumumin lagi. Nah malam Minggu alhamdulillah kita punya majelis udah 25 tahun Haji Jena. Ya, nggak nyangke ujian macam-macam, keadaan kanan kiri depan belakang kita hadapin. Alhamdulillah Allah Ta'ala sampaikan umur saya ke 44, masih 44 Haji Jenal, masih muda alhamdulillah. Nah ya, walhasil doakan majelis, tidak hanya majelis kita, semua majelis-majelis di Jakarta dimakmurkan oleh Allah. Makanya saya minta sama antum besok datang lebih awal ya. Benar kata Habib Mustafa dari asar. Takutnya tampil rame, kita nggak tahu kan, namanya juga majelis lagi milad. Mulai seperti kemarin ba'dal isya selesai sampai jam 10. Selesai betul, kita ada sedikit hidangan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan majelis kita di sana yang insya Allah akan dihadiri oleh Habib Muhammad bin Husin bin Anis Al-Habsi, cucunya Habib Anisulu ya, dan Kiai Ainul Yagin dan habaib-habaib lainnya. Mudah-mudahan kita dapat barakah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam